Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Abbas Farudin, NPM 22411141. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis stakeholder. Analisis stakeholder adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, proyek, atau kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan, seberapa besar pengaruh dan kepentingannya, serta bagaimana strategi terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Stakeholder berasal dari internal, misalnya manajemen karyawan, pemegang saham, maupun eksternal, misalnya pemerintah, pelanggan, pemasok, masyarakat, media, LSM, dan lain-lain. Tujuan analisis stakeholder mengidentifikasi semua pihak terkait dengan proyek atau organisasi, memahami kepentingan, kebutuhan, dan ekspektasi dari masing-masing stakeholder, mengukur tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder terhadap keberhasilan proyek atau organisasi, membangun strategi, komunikasi, dan keterlibatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing stakeholder, mengantisipasi resiko berupa konflik atau resistensi atau hambatan yang mungkin ditimbulkan stakeholder. Mendukung pengambilan keputusan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tahapan analisis stakeholder. Analisis biasanya dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Menyusun daftar semua individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam proyek atau organisasi. Bisa mempengaruhi jalannya kegiatan, akan terkena dampak positif maupun negatif. Contoh, karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, regulator, masyarakat lokal. Klasifikasi stakeholder. Stakeholder diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi, seperti internal atau eksternal, primer langsung terdampak atau sekunder tidak langsung terdampak, atau suportif non-suportif. Analisis kepentingan dan pengaruh mengevaluasi dua dimensi utama, kepentingan atau interest. Seberapa besar kepedulian stakeholder terhadap hasil kegiatan. Kekuatan pengaruh atau power. Seberapa kemampuan stakeholder mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Biasanya divisualisasikan dalam metrik power atau interest. High power, high interest. Stakeholder kunci, perlu dikelola secara intensif. High power, low interest, perlu dijaga kepuasan. Low power, high interest, perlu diinformasikan dan dilibatkan. Low power, low interest, pemantauan minimal. Pemetaan stakeholder. Membuat diagram atau peta stakeholder untuk memudahkan memilih posisi dan hubungan mereka, misalnya stakeholder maps, metrik pengaruh kepentingan, neuron mapping, jaringan hubung antar stakeholders. Pengembangan strategi pengelolaan stakeholder. Berdasarkan hasil analisis, ditentukan strategi komunikasi dan keterlibatan, kolaborasi untuk stakeholder kunci, konsultasi untuk stakeholder yang berkepentingan tinggi tapi berpengaruh kecil, menjaga hubungan untuk stakeholder berpengaruh tapi kepentingannya rendah, monitoring untuk stakeholder dengan pengaruh dan kepentingannya rendah, implementasi dan monitoring, melakukan komunikasi dan perlibatan atau negosiasi sesuai strategi, memantau perubahan sikap, kepentingan, dan pengaruh stakeholder seiring waktu. Contoh penerapan, misalnya dalam proyek pembangunan pabrik baru, internal manajemen kepentingan
ROI, karyawan, kepentingan pekerjaan dan keselamatan. Eksternal, pemerintah daerah, kepentingan pajak, regulasi, masyarakat sekitar, kepentingan lingkungan, dan lapangan kerja. LSM, lingkungan, kepentingan dampak ekologis, media, kepentingan isu publik. Dengan analisis stakeholder, perusahaan bisa tahu siapa yang harus lebih banyak diajak berdialog, misalnya masyarakat dan pemerintah. Siapa yang perlu monitoring, misalnya pesaing, dan siapa menjadi pendukung utama, misalnya investor. Manfaat analisis stakeholder: mengurangi resistensi konflik, membantu strategi komunikasi yang efektif, meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan organisasi atau proyek, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.